tuh treatment yang kamu lakukan tuh kayak gimana? Kebetulan I'm not a method actor, aku bukan aktor yang punya metode khusus untuk keluar dari karakter gitu. Jadi pas ganti project udah automatically keluar dari karakter yang sebelumnya sih. Kalau aku ya, karena aku emang bukan tipe yang harus dipanasin mesinnya gitu. Jadi aku cepet panas cepet dingin. Kalau kata orang, kalau kata sutradara yang udah pernah ngedirect aku sih, ya lo tuh emang cepet panas cepet dingin gitu. Jadi nggak perlu dipanasin atau nggak perlu dinginin gitu. Ganti project ya otomatis udah ganti karakter gitu. Oke, nah untuk karakter yang di sini sendiri mungkin pelajaran dan tantangan apa sih yang kamu dapat berbeda dari film-film lain? Jadi di series ini aku ceritanya bekerja di belakang layar. Jadi di series ini tuh ceritanya aku justru yang ngejar-ngejar para superstar ini untuk mau desain sama label kan. Jadi ya cukup belajar bagaimana cara manajer label itu nge-guide artis, nge-guide penyanyi. Terus tadi mungkin di trailer bisa denger kan kayak aku maksa artis aku untuk gimmick gitu, padahal akunya sendiri nggak mau gitu. Kalau disuruh ngakuin gimmick, akunya sendiri di dunia nyata gitu ya. Tapi aku harus berperan sebagai orang yang emang, ini gimmick nggak apa, ini bisa bekerja kok kita gimmick ini gitu lah. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan manajer yang selama ini aku nggak ngerti, tapi di series ini aku harus ngerti gitu demi kesuksesan. Berarti jadi ngerasain sendiri ya maksudnya dunia manajer dan artisnya gitu. Really? Apa ya, di sini tuh menceritakan tentang rasa cinta yang nggak tahu bisa kita dapetin atau enggak gitu, dan soal prioritas sih. Kadang kalau kita cinta sama orang tapi ada prioritas lain di hidup kita yang harus kita penuhin, dan kayak misalnya kita mau pacaran sama orang tapi kita harus mikirin keluarga, harus mikirin masa depan gitu. Jadi kita tuh mau milih mana, mau prioritasin keluarga atau hidup kita, atau mau prioritasin cinta kita. Jadi tergantung kitanya mau ngejar yang mana. Nah, it's all about that gitu. Semua karakternya tuh punya konflik masing-masing. Aku Via punya konflik, aku mau ngejar mimpi aku atau mau ngejar orang yang aku suka. Brian sebagai Gana juga, dia mau ngejar ini atau mau ngejar itu. Jadi kita semua dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting gitu. Ada sisi pengalaman pribadi atau gimana? Untuk ada di dua pilihan itu pasti semua orang pernah ya. Contoh mau karir entertainment atau pendidikan gitu, atau mau menikah atau mau ngejar karir gitu, mau pacaran atau mau konsen di kerja gitu. Itu udah sering banget. Bahkan dari SMA aku kalau nolak cowok bilangnya aku fokus ujian gitu, karena aku lebih memprioritaskan ujian daripada cowok gitu. Nah itu tuh udah sering banget kita hadapi kan. Cuma di series ini jadi lebih karena ada konflik-konflik lainnya nggak bisa aku spoilerin, jadi pilihan itu tuh rasanya lebih susah untuk dipilih gitu. Ini lebih milih untuk diri kita sendiri daripada di cerita series ini gitu. Jadi kegalauan para cast dan dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya, menurut aku sangat complicated banget gitu, tapi sangat easy untuk ditonton gitu. Ada, karena ada satu adegan yang gak bisa aku spoiler, mungkin baru bisa aku spoiler nanti pas episode udah berjalan ya. Itu adegannya lumayan susah, tantangan buat aku sendiri juga, berderai-derai air mata juga gitu. Seperti biasanya ya aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus gitu. Kak Prilly pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama nggak sih, atau mungkin dalam 5 detik? Mungkin bukan yang kayak cuma lihat langsung suka gitu ya. Kalau kayak gitu aku nggak pernah. Tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia, itu pasti pernah gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta, pasti ada proses kan. Cuma ketemu sama orang, ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita bisa ya sama orang ini, itu udah pasti pernah. Karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang emang diciptakan buat kita gitu ya, pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu. Ini kan kumpulan dari puisi-puisi Kak Prilly ya. Kalau boleh tahu tuh kumpulan puisi dari tahun berapa sih Kak? Ini tuh sebenarnya kumpulan puisi dari SMA. Jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku posting puisi-puisi aku. Terus aku jujur sama, waktu itu tuh gara-gara Ayah Pidi Baik ya, aku ketemu sama Ayah Pidi Baik, terus aku curhat, aku tuh punya blog isinya puisi aku, tapi aku gak pede, sama aku tuh males kalau misalnya nanti
fans aku nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun, karena kan fans suka nebak-nebak ya, ini jangan-jangan buat ini. Aku tuh pada saat itu nggak nyaman, padahal itu kan puisi aku waktu SMA, aku belum sama siapa-siapa juga gitu. Jadi aku tulis aja di blog supaya nggak heboh sama fanbase gitu, ini buat siapa ya Prilly nulis ini gitu. Kata Ayah Pidi, kenapa sih kayak gitu, udahlah jadiin buku. Akhirnya dijadiin buku. Jadi sebenarnya itu dari SMA sampai tahun 2016 itu. Dari SMA kan aku 2013 tuh, 13-14 nulis di blog, 15-16. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.